Di video kali ini kita bakal bahas dua tindak pidana ekonomi dalam perspektif syariah, yaitu ghosab dan ikhtikar. Banyak orang yang salah kaprah tentang pembagiannya, jadi kita akan lurusin sambil bahas contoh dan analisisnya. Apa itu tindak pidana ekonomi? Tindak pidana ekonomi adalah setiap pelanggaran dalam aktivitas ekonomi yang merugikan orang lain atau masyarakat. Dalam syariah, fokusnya bukan cuma melanggar hukum negara, tapi juga melanggar prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Jadi, ruang lingkupnya lebih luas dari yang orang kira. Kita bahas yang pertama, yaitu ghosab. Ghosab adalah menggunakan, menguasai, atau mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya, meski tanpa niat mencuri. Orang sering mikir ghosab itu kan cuma minjam, padahal masalah utamanya adalah pelanggaran hak. Kenapa ini masuk tindak pidana ekonomi? Karena ghosab bisa bikin kerugian ekonomi seperti barang aus, rusak, pindah tempat, atau hilang manfaat ekonominya. Syariah memandang hak kepemilikan itu sakral. Ghosab tidak punya pembagian jenis resmi. Di fikih klasik, ulama tidak membuat jenis-jenis ghosab. Yang ada adalah pembahasan kasus. Jadi, kalau ada yang bilang jenis ghosab ada 3 atau 4, itu biasanya buatan modern, bukan referensi ilmiah. Kategori pembahasan ghosab ini bukan jenis tapi situasi hukumnya. Yang pertama, ghosab barang bergerak. Contohnya, motor, HP, dan laptop. Risikonya pemakaian tanpa izin dan kerusakan. Yang kedua, ghosab barang tidak bergerak. Contohnya, tanah dan rumah. Risikonya merampas hak pemanfaatan. Yang ketiga, ghosab yang menyebabkan kerusakan. Pelaku wajib mengganti rugi sepenuhnya. Yang keempat, ghosab yang menyebabkan hilangnya manfaat. Seperti pelaku wajib bayar ujrah al-mith, nilai sewa normal. Contoh nyata, misalnya pinjam motor teman diam-diam untuk pergi. Motornya tidak hilang, tapi bensinnya habis. Ban aus secara syariah itu tetap pelanggaran hak dan masuk tindak pidana ekonomi. Beberapa orang menganggap ini masalah sepele, tapi kalau kita pakai logika, hak kepemilikan sekecil apapun manfaat yang diambil tanpa izin tetap pelanggaran. Jadi argumen kan cuma sebentar, itu runtuh. Selanjutnya kita masuk ke ikhtikar. Ikhtikar adalah menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga. Ini merusak keadilan ekonomi dan kemaslahatan publik. Sama seperti ghosab, ikhtikar tidak punya pembagian jenis resmi. Fikih tidak membuat klasifikasi resmi seperti jenis ikhtikar ada A, B, dan C. Yang dibahas itu kondisi yang membuat suatu penimbunan dihukumi haram. Kategori pembahasan yang diakui ulama bukan jenis tapi syarat hukum, yaitu seperti yang pertama, barang yang ditimbun. Misalnya barang pokok itu sepakat haram, barang non-pokok ulama beda pendapat. Ini penting karena banyak orang menganggap semua barang sama. Yang kedua, motif penimbunan. Untuk menaikkan harga itu haram, untuk kebutuhan keluarga sendiri boleh. Yang ketiga, dampak sosial merugikan masyarakat. Itu tindak pidana ekonomi. Tidak ada efek harga, itu hukumnya lebih ringan. Yang keempat, skala penimbunan individu. Korporasi lebih berat karena dampaknya lebih besar. Contoh nyata masa kini, menimbun beras atau minyak goreng menjelang hari raya supaya harga naik, ini bukan hanya tidak etis tapi juga merugikan masyarakat menengah ke bawah. Dalam ekonomi, pasar bebas, menahan stok kadang dianggap strategi bisnis, tapi dalam syariah, paradigma utamanya adalah kemaslahatan, bukan laba maksimum.
Jadi standar moralnya berbeda. Kenapa tidak ada pembagian resmi? Karena dua konsep ini pada dasarnya kasus hukum, bukan kategori teoritis. Mikir lebih fokus pada hak pemilik, niat pelaku, dampak pada masyarakat, dan keadilan. Makanya, ulama mengatur wasaf dan ikhtikar berdasarkan kondisi, bukan membagi-bagi jenisnya. Jadi, kesimpulannya, wasaf dan ikhtikar adalah tindak pidana ekonomi dalam syariah, tapi keduanya tidak punya pembagian jenis yang baku. Yang ada adalah kategori pembahasan berdasarkan kondisi hukumnya. Semoga videonya makin clear dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.